kalian sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal aradin, mudabbiril khalaiqi ajma'in, ba'ithir rusuli salawatuhu wassalamuhu alaihim ilal mukallafin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah menceritakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ialah seseorang yang sangat dermawan. Bagaimana beliau berkontribusi secara finansial di jalan Allah Subhanahu wa taala ketika itu begitu besar. Di dalam soal infak misalnya, beliau pernah berinfak 100% dari kekayaan beliau. Beliau serahkan semuanya kepada Rasulullah SAW, sepeser pun tidak disisakan bagi keluarganya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam suatu riwayat, yaitu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, "Amarana Rasulullah SAW yawman an natasaddaqa." Pada suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Fawafaqa dzalika malan indi. Sedangkan saat itu bertepatan dengan kondisiku yang sedang memiliki sejumlah harta. Faqultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman. Lantas aku berkata, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Aku ingin mendahuluinya walau hanya sehari saja. Faji'tu binisfi mali, maka aku datang dengan separuh hartaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma abqaita li ahlik. Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Qultu mithlahu, maka aku pun menjawab yang semisal itu. Qala wa ata Abu Bakrin radhiyallahu anhu bikulli ma indahu. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan seluruh hartanya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar, ma abqaita li ahlik, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Qal abqaitu lahum Allah wa rasulahu, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Qultu la usabiquka ila syai'in abadan. Aku pun berkata, aku tidak akan mampu mengalahkan Abu Bakar selamanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana kita memandang ataupun memahami hadis ini yang menjelaskan tentang bagaimana infak Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menginfakkan seluruh hartanya? Yang ini berbeda dengan penjelasan sebelumnya bahwa dianjurkan untuk berinfak setelah kita menyisakan untuk kebutuhan keluarga kita. Nah, terkait dengan hal ini, Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan dengan memadukan keterangan para ulama dengan perbuatan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa yang terbaik ialah seseorang hendaknya menyedekahkan harta di luar kebutuhannya dan menyisakan untuk keperluan dirinya. Karena hal ini dikhawatirkan jika dilakukan, ia akan dilanda cobaan kemiskinan. Jika itu terjadi, bisa saja ia menyesali perbuatannya berinfak dengan seluruh hartanya tadi, sehingga menjadi terhapuslah pahalanya, lalu menjadi beban orang lain. Namun demikian,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari perbuatan Abu Bakar yang menyedekahkan seluruh hartanya, karena beliau mengetahui kekuatan iman dan kebenaran tawakal Abu Bakar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhawatirkan fitnah atas diri Abu Bakar seperti yang dikhawatirkan terjadi pada orang lain. Adapun seseorang yang bersedekah sementara keluarganya membutuhkan atau ia masih terlilit hutang, maka dalam keadaan seperti ini, melunasi hutang dan mencukupi kebutuhan keluarganya ini lebih utama. Oleh karena itu pendengar, jika Anda memiliki kelebihan harta untuk dapat diinfakkan, maka hendaknya segera amalkan. Berinfaklah dengan infak yang terbaik yang sanggup Anda lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian. Dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk lalu kalian infakkan." Terkait dengan ayat ini, Al-Hakim, Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga yang lainnya meriwayatkan dari Al-Bara bin Azib. Ia berkata, ayat ini turun berkaitan dengan kami, yaitu kaum Ansar. Kami adalah kaum yang memiliki pohon kurma. Salah satu dari kami menginfakkan buah kurmanya sesuai dengan banyak sedikitnya buah kurma yang dihasilkan. Ada sebagian orang yang tidak memiliki kesadaran untuk memberi kebaikan, sehingga sebagian ada yang membawa setandan buah kurma yang jelek untuk digantungkan di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam guna disediakan untuk orang-orang miskin dari kaum muhajirin. Banyak di antara buahnya yang bijinya tidak keras dan ada yang kering sebelum masak sehingga dagingnya tipis. Ada juga yang membawa setandan buah kurma yang telah rusak. Lalu turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 267 ini. Dalam riwayat lain, Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ada sebagian sahabat membeli makanan yang murah, lalu mereka sedekahkan. Lalu turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 267 ini. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab turunnya Quran surat Al-Baqarah ayat 267 ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menekankan ketulusan di dalam bersedekah. Di mana ketulusan ini diantaranya adalah dibuktikan dengan pemberian bantuan materi yang terbaik yang kita miliki. Berilah, sedekahlah dengan yang baik-baik. Dan Allah melarang memberi, berinfak atau bersedekah dengan yang buruk-buruk dan yang kita sendiri tidak mau untuk mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata kita terhadapnya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Terkait dengan ayat ini, dari Anas bin Malik diriwayatkan bahwa Abu Talhah adalah seorang Ansar yang paling banyak memiliki harta di Madinah. Dan tersebutlah bahwa harta yang paling dicintainya adalah Bayruha, yaitu sebuah kebun kurma yang letaknya berhadapan dengan Masjid Nabawi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering memasuki kebun itu dan meminum airnya yang segar lagi tawar.
Kemudian sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu melanjutkan kisahnya bahwa setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu Quran surat Ali Imran ayat 92 tadi, lalu Abu Talhah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, kalian sekali-kali tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha ini. Dan sekarang wahai Rasulullah, aku sedekahkan Bayruha agar aku dapat mencapai kebajikan melaluinya dan sebagai simpananku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka aku mohon, sudilah engkau wahai Rasulullah mempergunakannya menurut apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu." Maka Nabi SAW menjawabnya melalui sabdanya, Wah, itu harta yang menguntungkan, dan aku telah mendengarnya. Tetapi aku berpendapat, hendaklah kamu memberikannya kepada kaum kerabatmu. Abu Talhah menjawab, akan aku lakukan sekarang wahai Rasulullah. Lalu Abu Talhah membagi-bagikannya kepada kaum kerabatnya dan anak-anak pamannya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita dapat memahami terkait bahasan tentang berinfak dengan sesuatu yang terbaik. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.